Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah dalam ibadah mujizat. Kami tahu hadirat mujizat sudah hadir bersama dengan kami malam ini. Orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, tibakan mereka segera. Berkati kami, buka pikiran hati kami, sehingga kebenaran firman Allah merajalela di dalam kehidupan kami. Agari tempat ini dengan malaikat Tuhan, sterilkan ruangan ini, kuduskan, sucikan dan berkati. Firman masuk dalam pikiran hati kami, teduhkan hati, pikiran, jiwa, roh kami. Tenangkan kami selama kami ada di dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tibalah Yesus, murid-muridnya di Yeriko. Waktu Yesus mau keluar dari Yeriko, dia sudah ada di Yeriko. Waktu dia mau keluar, saudara, Bartimius ini pengemis. Dia minta-minta selalu. Sejak lahir dia sudah buta. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Mengherankan bagi Bartimius. Hari ini banyak sekali orang kasih sedekah dengan aku. Ada apa ya? Kenapa begitu banyak orang? Ada apa? Dia bertanya-tanya. Tidak seperti hari biasanya. Hari ini berbeda dengan hari-hari yang lain. Dia mendapatkan ulur tangan yang lebih banyak dari hari biasa. Bapak Ibu. Sehingga itu menggetarkan hati dia. Membuat hatinya bertanya, siapa ini? Ada apa gerang? Orang bilang, Yesus, orang Nazaret, sedang melintasi kota ini. Ketika dia dengar Yesus, hatinya bergetar. Ketika dia mendengar nama Yesus, hatinya bergetar. Karena nama ini sudah lama sekali dia tunggu-tunggu. Sudah lama sekali dia mau ketemu dengan orang ini. Dia tidak punya kesempatan. Haleluya. Dia tidak punya kesempatan dengan segala kesederhanaannya. Dia berpikir, hari ini aku tidak mau melewatkan kesempatan itu. Aku tidak mau membiarkan Yesus lewat dari sini tanpa aku bisa ketemu dia. Orang-orang yang diberkati Tuhan, ada satu kesungguhan di dalam hatinya Bartimius dalam mencari Tuhan. Sudah barang tentu dia lama sekali mendengarkan berita tentang Yesus.
Dia tahu tentang Yesus. Dia bilang, aku sudah lama nunggu hari seperti ini. Hari ini, harinya untuk saya. Saya tidak mau lewat ini kesempatan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin mengalami apa yang dialami Bartimius, pertama sekali dari diri kita perlu ada satu getaran, perlu ada sesuatu di diri kita ini sendiri. Ada banyak orang datang kebaktian seperti biasa aja. Dia masuk gereja, pulang gereja seperti biasa aja, macam gak ada apa-apa. Dari minggu ke minggu, tahun ke tahun, biasa saja, tidak ada sesuatu yang terjadi bagi dia. Dia anggap pergi gereja ya biasa. Tapi Bapak Ibu, bagi Bartimius ketemu Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Ini yang sudah ku nanti-nanti, sudah ku tunggu-tunggu. Hari ini kesempatan bagiku. Aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Bapak Ibu, saya selalu dengar orang bilang begini. Kesempatan tidak selalu ada. Pada saat ada kesempatan, raihlah kesempatan. Jangan biarkan kesempatan itu lewat sedemikian saja. Kesempatan itu tidak selalu ada. Tapi bila ada kesempatan, raih kesempatan ini. Bartimius mengerti akan arti ini. Sehingga dia bilang, aduh hari ini aku tidak mau melewati kesempatan ini. Dari diri dia sendiri ada satu kesungguhan untuk mau mencari Tuhan. Ada banyak orang sakit. Ada banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Tapi dia pasrah. Ah, sudah gini kata dokter. Ya beginilah nasibku. Ah, sudah begini. Mau jadi apa lagi? Dia lupa bahwa ada dokter di atas segala dokter. Dokter di atas segala dokter yang memegang nyawa manusia. Yang membentuk tubuh manusia dengan tangannya sendiri. Saya selalu katakan, alam semesta ini dibentuk ketika dia berfirman. Tetapi manusia adalah buatan tangan. Dia membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu, kita melihat Bartimius. Dia membuat reaksi. Dia mulai berteriak ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Ngapain dia? Mulai berseru. Dia membuat sebuah reaksi. Bapak Ibu, dalam pengalaman saya, bertahun-tahun melayani ibadah mujizat. Saya melihat saudara, ada banyak orang datang, cari Tuhan itu pasif. Tidak ada reaksi, tidak ada satu greget dari dia sendiri. Manusianya ya jadilah, mau gimana ya terserah. Nah, Anda dapat sesuai dengan imanmu. Alkitab bilang jadilah sesuai dengan iman. Imanmu bilang ya gua udah gini ya ginilah. Tapi Bartimius ini beda. Dia gregetnya itu beda. Gigitnya itu beda. Dia bilang satu kali ini gua gak lewati kesempatan. Ini giliranku. Ini waktunya untuk aku. Sehingga dia mulai berteriak. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Itu bukti gregetnya si Bartimius. Dia tidak ketemu Tuhan. Yesus, enggak gitu saudara.
Dia sadar diri. Saya selalu memberikan perumpamaan. Kalau Anda 1 langkah untuk Tuhan, Tuhan sudah 3 langkah untuk Anda di depan. Amin saudara. Tapi langkah pertama itu harus dimulai dari saudara. Dari saudara dan saya langkah pertama. Kita harus bergerak. Enggak mau aku penyakit ini. Aku enggak mau. Aku tolak kau. Kita harus bergerak. Ini yang dilakukan Bartimius. Dia bilang, Yesus anak Daud, tolong aku. Aku sudah dengar. Kenapa dia kaitkan Daud? Daud adalah penulis Mazmur 23, saudara. Dalam Taurat, dia selalu menggambarkan bahwa Allah yang disembah oleh Daud adalah gembala yang baik. Masih bersama dengan saya. Itu sebabnya dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah engkau berkata bahwa Tuhanmu adalah gembala yang baik? Segala sesuatunya yang berasal daripadamu adalah kebaikan. Lihatlah, aku sejak lahir ini buta. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Sehingga aku menjadi pengemis. Demikianlah keadaanku. Hari ini aku tidak mau melewati kesempatan itu. Aku buktikan dengan teriakanku. Yesus, bukankah engkau keturunan Daud yang mengasihi manusia, yang begitu berbuat belas kasihan kepada kami? Apakah engkau akan membiarkan aku buta selamanya? Lahir dan mati buta. Nomor 1 Bapak Ibu. Kalau engkau rindu mengalami mujizat, rindu mengalami sebuah perubahan, buatlah satu gerakan dari dirimu sendiri. Buktikan gerakanmu dari Tuhan. Buktikan bahwa engkau mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu bukan hanya menyimpan di dalam hati, tapi engkau perlu mengekspresikan cintamu kepada Dia. Ekspresikan kepada Dia. Seperti Bartimius, dia mulai berteriak. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, malam ini puji Tuhan, sekalipun hujan di luar tidak menghambat kita untuk beribadah, tetap saudara menerobos hujan. Saya bangga dengan hal itu saudara. Kadangkala hujan sedikit saja, orang sudah cengeng saudara. Cengeng saudara, cengeng. Banyak orang Kristen cengeng. Sedikit saja, alah hujan lah, lain kali aja lah. Tapi kalau udah mepet, hujan pun ditembus. Masih di sini? Ya, kalau udah mepet saudara, apa aja ditembus. Tapi kalau masih santai-santai, cari Tuhan itu ya begitu. Tapi kalau engkau menyadari bahwa anak Daud itu mengasihi engkau, sembari aku berbicara di tempat ini, yang perlu engkau dapatkan, bilang kau 1 langkah untuk Tuhan, maka Dia 3 langkah untuk engkau. Bartimius gregetnya begitu luar biasa. Melangkah, bilang sama penyakit, kau salah alamat. Haleluya. Salah alamat kau bilang. Kenapa? Tubuhku bukan tempat penyakit. Tubuhku tempat roh Allah berdiam. Ada amin saudara. Bicara sama penyakit itu. Bicara. Bapak Ibu simak baik-baik kebenaran firman Tuhan yang aku ajarkan malam ini. Nomor 1 harus ada greget dari diri saudara sendiri. Mari lanjut firman Tuhan terus. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Semakin keras, semakin kuat. Ini ditekan sedikit aja. Udahlah. Ada orang di sini. Baru sedikit aja. Ban bocor, udah menyerah, pulang aja kita. Hujan sedikit, ya udah. Selamat datang dari Tarutung kayaknya ya. Tadi ditempuh. Puji Tuhan. Tarutung pun datang orang.
Anda coba bayangkan berapa jam dari Tarutung itu. Ya, saya dengar dari Pak Siregar ada dari tebing tinggi lagi. Oh iya, puji Tuhan. Selamat datang dari tebing tinggi. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Amin, saudara. Amin. Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Semakin ditekan, semakin kau dianiaya, jangan tinggal diam. Kenapa? Karena engkau tahu pembela, juru selamat, penebus. Dia menjamin hidupmu dan hidupmu. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalai. Dia tepat waktu, saudaraku. Ia menanggalkan apanya? Jubahnya itu adalah segala-galanya bagi dia, saudara. Kenapa, saudara? Pada masa itu orang mau mengemis, dia tidak boleh mengemis kalau tidak ada seragam jubah pengemis. Masih bersama dengan saya. Mengemis pun harus ada seragam. Jadi orang tahu untuk mau ngasih nggak sembarangan ngasih. Udah tahu memang ini pengemis. Seragamnya resmi dikasih pemerintah. Masih bersama dengan saya? Jadi saudara-saudara terkasih, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu perlu mengerti, jubah ini adalah kehidupan dia. Jubah ini adalah segala-galanya bagi dia. Waktu dia hujan, saudara, jubah ini menjadi jaket pelindung bagi dia. Dia bisa mengemis di tempat-tempat elit, di tempat-tempat di mana dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Kenapa? Karena jubah itu, saudara. Ketika dia mendengar Yesus memanggil dia, ingat, Yesus memanggil dia karena ada reaksi dari dia. Reaksi itu dimulai dari dia sendiri. Yesus sedang keluar dari kota Jericho dan dia bereaksi. Dia bertanya, kemudian dia mulai berteriak. Sekarang waktunya Tuhan Yesus memanggil dia. Waktu Tuhan Yesus memanggil dia, dengarkan ini baik. Ia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, dalam terjemahan yang lain, simak saya baik. Dia mengambil jubahnya itu, dia tanggalkan jubahnya. Dia tidak pakai lagi itu jubah itu. Dia tinggalkan jubahnya. Dalam bahasa kasarnya, dia buang jubahnya itu. Hidup dan mati dia ditentukan oleh jubah itu. Tapi waktu Yesus panggil, dia tidak peduli dengan jubah itu. Dia buang. Jubah ini tanda aku pengemis. Jubah inilah tanda aku orang buta. Hari inilah berakhir segala-galanya. Orang di kiri kanan dia bilang, "Hei Bartimius, kau tidak salah. Nanti kalau kau udah buang ini, mau gimana lagi kau mengemis? Kau tidak bisa ngemis lagi, udah buta. Gimana mau mengemis?" Bartimius begitu punya keyakinan yang kokoh. Dia tidak peduli apa kata orang. Masih bersama dengan saya. Ingat saudara, hidup dan matinya ditentukan oleh jubah itu. Jubah itu adalah segala-galanya bagi dia. Tapi waktu dia mendengar panggilan suara Tuhan, dia mencampakkan jubah ini. Sudah berakhir. Aku enggak peduli lagi dengan jubah ini. Suara Tuhan lebih kuat dalam hatinya. Dia enggak peduli orang bilang, nanti kau buang ini kau enggak bisa ngemes lagi. Enggak ada lagi diambil orang jubah ini. Tapi dia tinggalkan. Alkitab mencatat saudara, ia pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang diberkati Tuhan, kelihatannya iman Bartimius ini jauh lebih maju.
daripada iman banyak orang Kristen hari ini pada zaman ini. Orang Kristen pada zaman ini ibadat imannya itu saudara tidak jelas, berombang-ambing, warnanya abu-abu saudaraku. Banyak orang Kristen imannya tidak kepastian. Wah, sembuh enggak aku ya? Dia meragukan Tuhan. Bartemius yang buta, dia enggak meragukan Tuhan. Begitu dia dengar Tuhan panggil, buang. Padahal ini adalah hidup dan mati dia. Bapak Ibu bersama dengan saya. Dia tidak meragu-ragukannya. Dia tidak khawatir. Dia tahu, aduh bagaimana nanti ya? Aduh kalau nggak sembuh gimana nanti? Aduh masa aku balik lagi? Masa aku ambil lagi coba itu? Ada orang di sini. Dia tidak begitu saudara. Dia melangkah dengan mantap. Melangkah dengan pasti. Pasti aku sembuh. Sebelum dia terima kesembuhan. Matanya masih buta. Tapi dia buang itu jubah. Sebenarnya dia sudah disembuhkan. Sebelum itu saudara, dia mendapatkan jamahan Tuhan. Langkah dia itu mengarah kepada sebuah kepastian. Dia melangkah. Di sini ada dua hal yang menarik perhatian saya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyembuhkan dia dengan firman yang dikatakan. Spoken word. Firman yang dia katakan. Dia menciptakan langit dan bumi. Tadi saya sudah bilang, dia dia memperkatakannya. Nah hari ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, lihat orang buta itu ketemu Tuhan. Dia yang datang ketemu Tuhan. Lalu Tuhan bilang, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kau. Perkataan Tuhan. Masih bersama dengan saya? Jadi Bapak Ibu, pertama sekali di sini dalam poin yang ketiga, bagian A-nya. Perkataan Tuhan itu hari ini di mana kita dapat? Di Alkitab. Alkitab saudara baca. Masih bersama dengan saya? Jangan cuma dengar apa kata orang. Tapi Anda sendiri harus punya Alkitab. Anda sendiri harus membaca. Nah, saya lupa memberitahu saudara. Saudara ingat di dalam perjanjian lama, siapa yang merebut Jericho? Masih ingat? Joshua. Joshua waktu merebut kota Jericho, dengar saya baik-baik. Apa yang dilakukan Joshua? Dia mengutuk kota itu. Dia ngapain? Dia kutuk. Berarti kota itu adalah kota terkutuk. Sampai hari ini itu tidak ada kota. Kalau Anda pergi ke Jericho, ya saya sudah bolak-balik berkali-kali ke Jericho. Saudara, Jericho ada satu tempat penjualan kurma. Ya, kurma kelas A terbaik di dunia. Ya, tapi itu tidak ada kota lagi. Sudah debu aja di situ. Ya, itu adalah kota yang dikutuk oleh Joshua. Nah, yang menarik perhatian saya itu begini. Pada saat itu juga melihatlah ia, ini dia yang terakhir. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Dia tidak balik lagi ke Jericho yang terkutuk. Masih bersama dengan saya? Dia setelah sembuh, setelah dipulihkan, dia Alkitab bilang dia ikut Yesus. Dia tidak balik lagi kemana? Tidak balik ke Jericho karena Jericho adalah sebuah kota terkutuk. Dia tidak mau hidup di bawah kutuk. Saya tidak punya waktu banyak. Tapi menarik sekali saudara kalau kita punya waktu. Ini dijadikan Bible study. Bagaimana Allah mengutuk Taman Eden. Bagaimana Allah mengutuk ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia hidup dengan kelaparan, manusia hidup dengan kemiskinan. Nah, ini orang Bartemius dia mengerti betul. Dia tidak mau hidup di bawah garis kutuk. Itu sebabnya dia tidak balik. Dia udah tinggalkan itu jubah.
Dia udah tinggalkan segala-galanya. Dia bilang, gua gak balik lagi. Dia mengikut Yesus. Ada banyak orang, saudara. Mereka cari Tuhan hanya untuk kesembuhan. Cari Tuhan hanya untuk dapat berkat. Tapi malam ini, Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Malam ini pertanyaan yang sama. Setelah engkau mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan kepadamu, apa yang akan kau lakukan kepada Tuhan? Bartimius menjadi manusia yang setia. Dia tidak balik kepada dosa. Dia tidak balik kepada tanah yang terkutuk. Melainkan dia mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah sebuah pilihan. Adalah sebuah keputusan. Itu sebabnya hujan ndak hujan, engkau tempuh datang ke tempat ini. Kenapa saudaraku? Karena di tempat ini hadirat Allah hadir bersama dengan kita malam ini. Kristus itu menjadi jawaban bagi kita. Kita sudah melihat tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang terlalu sulit. Bila engkau membuka hati, bila engkau mau mengambil sebuah langkah yang pertama. Kita melihat saudara bagaimana respons Tuhan Yesus. Tanggapan Tuhan Yesus kepada Bartimius. Dan apa yang terjadi kepada orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus hidupnya tidak pernah sama. Baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan, baik dalam segala aspek rumah tangga, anak cucunya menjadi bintang, menjadi orang-orang yang diberkati. Kenapa saudaraku? Karena dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan. Haleluya. Haleluya. Ya, orang-orang yang mengikuti kita ibadah ini secara live, Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu Bartimius, dia mengenal Tuhan. Dia tahu tentang Tuhan. Satu hari dia ketemu Tuhan. Saya ingin mengajar dengan para pelayan-pelayan gereja sekali-sekali. Ada 4 hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup orang Kristen. 4 hal ini kalau kau tidak punya sebagai orang Kristen, apapun yang kau tahu tentang kekristenan, kau ketinggalan. 4 hal ini penting sekali, saudara. Satu hari, encounter with God. Perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with the Holy Spirit. Perjumpaanmu dengan Roh Kudus. Encounter with the Word of God. Perjumpaanmu dengan firman Allah. Harus pribadi. Saya rindu satu kali boleh mengajar saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Tidak peduli saudara. Sekalipun malaikat datang dari sorga sana. Di luar Yesus. Tidak ada keselamatan. Bapak Ibu yang hadir malam ini. Kau adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Dan kau punya kesempatan untuk mengenal Yesus. Oleh karenanya malam ini buka hati saudara. Buka pikiran saudara. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Tapi hidup itu harus berubah. Seperti Bartimius, dia mencampakkan jubah kemiskinan, jubah penderitaan, dan dia tidak pernah meragu-ragukannya. Dia melangkah. Orang bilang, nanti kalau nggak sembuh gimana? Saudara, dia tidak ragu-ragu. Karena yang mau dia jumpai adalah Yesus. Yang mau memberkati saudara adalah Yesus.
Yang mau menyembuhkan saudara adalah Yesus. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah terlambat. Hatimu datang pada Yesus. 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 Mari kita bangkit berdiri datang kepada Dia.